Pemanggilan sejumlah calon menteri di kabinet baru pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi pusat perhatian publik kemarin. Yang mengejutkan adalah kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan rival Jokowi di Pilpres 2019 menjadi salah satu dari yang dipanggil Presiden kemarin, dan kehadirannya pun mengundang spekulasi. Akankah pemerintahan Jokowi akan lebih mulus mewujudkan janji? Akankah tercipta kekompakan antara partai pendukung dengan partai non-pendukung di kabinet? Dan apakah nanti pemerintah akan minim kritik karena tidak adanya partai oposisi? Dan yang menarik, pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi Jilid 2. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa dan pengamat politik M. Kodari. Selamat pagi Kang Saan dan juga Mas Kodari. Selamat pagi. Kita ke Kang Saan terlebih dahulu. Serius Kang Saan jadi oposisi Nasdem? Ya, ada satu prinsip ya dalam konteks demokrasi yang harus terus kita coba tumbuh kembangkan, yaitu kita ingin bahwa dalam proses demokrasi itu kan perlu adanya kontrol, check and balances. Nah, perlu juga kita menumbuhkan demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang sehat. Nah, demokrasi yang sehat dan berkualitas dalam konteks pemerintahan itu perlu ada orang yang ada kekuatan yang bisa mengontrol terhadap jalannya pemerintahan agar pemerintahan itu tidak kebablasan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita berharap dalam kontestasi itu ada yang namanya etika yang tidak tertulis. Misalnya gini, ada kontestasi yang kita harapkan harusnya yang kurang beruntung dalam kontestasi, anggap aja kalah, itu menjadi bagian dari oposisi. Nah, memberi kesempatan kepada pemenang untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, tapi di kita yang terjadi hari ini kan tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Maksudnya justru Gerindra nih? Ya, justru yang berkontestasi bahwa kandidatnya sendiri pun masuk dalam barisan pemerintahan. Dan tentu ini menjadi catatan. Nanti siapa yang akan mengontrol? Itu satu di luar. Siapa yang mengkritik? Nah, siapa yang akan mengkritik? Nah, Nasdem bicara dalam konteks demokrasi yang sehat dan berkualitas memerlukan itu tadi. Nah, dari awal Nasdem itu, dari mulai periode pertama sampai hari ini, memberikan dukungan kepada Pak Jokowi itu tanpa syarat, tanpa membebani apapun. Dan tidak tanggung-tanggung. Dan tidak tanggung-tanggung, full kan gitu, totalitas memberikan dukungannya. Kenapa? Karena kita ingin bahwa Pak Jokowi dalam membawa bangsa ini menjadi lebih maju, lebih baik, dan apa yang menjadi harapan masyarakat dan harapan rakyat itu bisa tercapai. Nah, ini sekali lagi ini membutuhkan kontrol. Nah, dalam konteks itulah Nasdem memberikan sebuah sinyal bahwa kalau memang tidak ada yang bisa memberikan kontrol, Nasdem bisa memberikan opsi itu, memberikan opsi untuk bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Menjadi oposisi. Itu jadi opsi, katakan. Tapi kan sekarang kan sedang diumumkan menteri-menterinya begitu kan, pasti dari Nasdem juga ada beberapa yang kemudian masuk ke pos menteri. Ini seperti apa nanti? Ini artinya ini apakah hanya gertakan atau mungkin hanya warning aja. Warning. Ini pengingatan. Ini warning. Atau mungkin meminta peran yang lebih besar? Enggak lah. Kalau itu Nasdem dari awal tidak pernah meminta posisi, tidak pernah menyodor-nyodorkan nama. Nasdem dalam posisi selama Pak Jokowi membutuhkan Nasdem untuk masuk dalam konteks memperkuat pemerintahan di dalam, Nasdem siap. Dukungan tanpa syarat. Dukungan tanpa syarat. Maka karena dukungan tanpa syarat, maka Nasdem tidak pernah dalam posisi misalnya menggertak untuk mendapatkan tambahan. Enggak. Apa yang Nasdem lakukan sekali lagi semata-mata ingin. Ini warning. Ingin pemerintahan berjalan dengan baik. Tapi kalau ada yang baca bahwa ini tidak dari awal saja kemudian sudah terjadi ketidakkompakan di koalisi, kalau konfirmasi dari Anda? Kalau Nasdem sekali lagi ingin koalisi ini solid. Justru dengan kehadiran kawan baru ini dalam konteks pemerintahan, kita mengkhawatirkan justru kesolidan yang sudah terbangun ini agak kalau misalnya dalam sebuah ekosistem, misalnya kita memahami misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa dalam konteks hari ini kita ingin membutuhkan ekosistem politik yang penuh dengan keseimbangan, yang harmoni. Nah, justru kita
khawatir justru ketika ini sudah terbangun dengan baik, soliditas, tapi ketika harmoni bisa terganggu. Ini aja yang khawatiran kita. Gitu. Mas Kodari, bagaimana kemudian kita bisa membaca warning yang dalam tadi istilah Kang Saan dari Nasdem ini? Ya, saya kira warning itu sangat penting disampaikan dari awal ya. Karena memang kalau sudah masuk ke dalam pemerintahan maka harus konsekuen dengan sikap dan ya etos pemerintahan juga. Jangan sampai nanti di tengah jalan akan mempraktekkan politik dua kaki, separuh di pemerintahan, separuh di oposisi. Dan orang berpikir pada hari ini yang masuk ke dalam pemerintahan ada dua nama besar di Partai Gerindra. 108 atau garis miring Prabowo Subianto, yang kedua Edi Prabowo. Akan tetapi selama ini masyarakat juga tidak lupa bahwa ada yang namanya Fadlizon, ya, yang notabene sangat vokal ya terhadap pemerintahan Pak Jokowi selama di DPR. Ada juga Sandiaga Uno, ya, yang juga sering dalam tanda kutip artinya Anda membaca akan ada oposisi dua kaki yang dilakukan oleh Gerindra? Ya, itu harus diantisipasi kemungkinan semacam itu. Jadi Fadlizon setelah ini mau kemana? Apa Fadlizon akan tiba-tiba menjadi pendiam di DPR? Apakah Sandiaga Uno akan dalam tanda kutip juga mendukung kebijakan pemerintah yang notabene ketua umumnya berada di dalam begitu? Apakah kemudian fraksi Partai Gerindra di DPR akan kritis atau menyerang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 08 kalau nanti menjadi Menteri Pertahanan, menyerang Edi Prabowo kalau nanti misalnya menjadi Menteri Pertanian atau Menteri apapun juga. Jadi saya kira warning itu memang harus dilontarkan dari awal. Nah, tapi Anda melihat apakah seserius itu Nasdem ingin menjadi oposisi atau mungkin ini hanya warning kepada Jokowi dan juga kepada teman-teman di koalisi? Ya, saya membagi partai politik itu dalam dua kategori ya. Pertama yang napas pendek, yang dua napas panjang. Nah, napas pendek itu memang biasanya dia harus menjadi bagian dari pemerintah. Kalau tidak menjadi bagian dari pemerintah, dia akan kehabisan napas, dia akan kelelep dan tenggelam. Contohnya? Gitu. Partai tertentu, kalau partai politik itu susah, inisial aja udah ketahuan. Nah, partai yang panjang napasnya termasuk salah satunya adalah Nasdem. Makanya Partai Nasdem bisa membangun beberapa tradisi baru dalam politik Indonesia. Misalnya ya, politik tanpa mahar. Di pilkada Partai Nasdem tidak meminta mahar. Kenapa tidak meminta mahar? Karena memang napasnya panjang begitu, tanpa harus ada mahar dari kandidat, dia pun tetap bisa survive dan bisa hidup. Kalau tanpa mahar tidak bisa hidup, maka kemudian mahar itu pasti diminta. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, karena napasnya juga panjang, mau di dalam mau di luar pun seharusnya bisa melakukan atau mengambil posisi tersebut. Gitu. Baik. Mas Kodari dan juga Kang Saan, kita nanti akan sambung lagi perbincangannya, semakin menarik, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Kita kembali berbincang langsung ke Kang Saan. Kang Saan, perlu dipertegas, jadi sikap Nasdem nanti akan jadi rekan yang kritis di koalisi. Rekan yang akan memberikan peringatan dan juga mengingatkan terus-menerus. Iya, Nasdem akan senantiasa memberikan pengingatan sebagai bentuk loyalitas Nasdem terhadap Pak Jokowi. Sebagai bentuk dukungan Nasdem yang sangat totalitas terhadap Pak Jokowi, maka Nasdem juga tidak akan segan untuk memberikan dan mengingatkan kepada Jokowi agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita tidak menginginkan dalam proses perjalanan 5 tahun ke depan, di mana Pak Jokowi punya agenda 5 prioritas agenda yang menurut saya itu luar biasa, itu terganggu proses perjalanannya karena ada duri dalam daging. Duri dalam daging, di mana ada sebagian dari koalisi itu bermain dua kaki. Di masa lalu apa yang bisa kita pelajari? Mungkin di kabinet era periode pertama dan juga mungkin di era kabinet SBY. Apa yang kemudian bisa kita lihat ketika ada koalisi, tetapi kemudian juga ternyata tidak koalisi juga? Ya, pemerintahan tidak efektif
terganggu, yang seharusnya energi semua dicurahkan bagaimana membawa bangsa ini menjadi lebih baik, tapi terganggu di dalam karena ada bagian dari pemerintahan justru berperan sebagai oposisi di dalam. Nah, kita tidak mengharapkan seperti PAN itu. di periode sebelumnya. Seperti misalnya PAN di periode sebelumnya Pak Jokowi, bahkan ketika pemerintahan Pak SBY dulu, Golkar, PKS ada dalam barisan koalisi, tapi berperan sebagai oposisi. Nah, maka kita mengingatkan di awal ini, menurut saya warning ini akan jauh lebih baik buat semua orang. Artinya mengingatkan juga kepada yang bergabung baru itu, kalau memang mau gabung ya harus totalitas. Tidak boleh misalnya dengan dua agenda. Dua agenda itu ingin di pemerintahan, tapi juga ingin dalam konteks isu-isu populis yang populer, yang tidak populer dalam konteks masyarakat. Ingin mengambil simpati masyarakat seolah-olah menjadi bagian dari masyarakat. Mengingatkan untuk kedua pihak, kepada Pak Jokowi sendiri dan juga kepada pihak yang bersangkutan, ya, bahwa ketika masuk ya harus total, tidak boleh punya dua agenda, tidak boleh bermain dua kaki, dan memang harus sepenuh hati mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Mas Kodari, suara 12,6 juta suara atau 9,05% di urutan kelima. Perubahan dan kekuatan macam apa yang bisa dibawa oleh gerbong bernama Nasdem ketika dia ada di koalisi pun ketika dia ada di jadi oposisi? Selama ini Partai Nasdem yang menjadi ujung tombak ya untuk Pak Jokowi. Pertama yang mencalonkan Pak Jokowi, yang lain belum mencalonkan, Nasdem sudah mencalonkan. Kemudian jadi Partai Nasdem ya meningkat suaranya dari 2014 ke 2019. Sudah tentu pada 2019 ini posisi tawar Partai Nasdem semakin meningkat. Apalagi kepala daerah dari asal Nasdem juga semakin banyak ya Kang Saan ya. Jadi memang Nasdem ini dia bisa menjadi trendsetter ya selama ini dalam politik Indonesia. Dan kalau kita bicara isu oposisi, sebetulnya buat Nasdem itu sesuatu yang bukan yang baru ya. Pak Surya Paloh itu dulu tahun 2004 merupakan salah satu pendukung awal Pak SBY. Tapi pada perjalanannya kemudian ada perbedaan pendapat dan ya Pak Surya Paloh itu mengambil peran istilahnya mitra kritis itu, oposisi terhadap Pak SBY, dan termasuk yang mewarnai wacana-wacana oposisi pada waktu itu. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kabinet kali ini itu beyond kabinet, beyond kabinet. Yang jadi pertimbangan pada tahun 2019 ini bukan semata-mata konstelasi politik sekarang atau misalnya Pilpres 2024, tetapi juga ada agenda-agenda besar seperti misalnya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Betul. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini membutuhkan sebuah koalisi besar. Jadi koalisi ini bukan hanya dibutuhkan untuk pemerintahan, tapi juga untuk melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kenapa koalisi besar? Ya memang begitu aturannya. Jadi kalau dukungan itu kalau dukungan itu tidak cukup, bukan koalisi besar, amandemen itu tidak mungkin dan tidak bisa dilaksanakan. Nah, yang kedua, dari pengalaman Pilpres kita 2014, Pilkada Jakarta, lalu 2019, kita merasa bahwa memang elit politik ini kelihatannya seperti terbangun gitu ya. Oh, ada tantangan baru, tantangan besar, tantangan zaman now yang namanya intoleransi dan radikalisme. Nah, berhadapan dengan intoleransi dan radikalisme ini dibutuhkan sebuah aliansi besar yang namanya barangkali aliansi nasionalis dan Islam moderat atau Islam tradisional. Saya kira itu ujungnya, ini prediksi saya ya. Ujungnya walaupun misalnya Nasdem ini memberikan sinyal atau warning peringatan, tapi ujungnya untuk dua agenda besar itu Partai Nasdem tetap akan bersama-sama dengan Pak Jokowi di pemerintahan. Hari ini pengumuman untuk menteri masih berlangsung, Mas Kodari. Kira-kira ada berapa kursi untuk Nasdem? Hitung-hitung aja. Kalau kalau kita patokannya kemarin Gerindra ya. Gerindra kemarin kan 2 kursi. Ya, ini kan Gerindra ini partai masbuk istilahnya Caimin ya. Orang sudah jamaah, udah sholat, dia baru datang nyusul gitu. Rakaatnya ketinggalan, dapat 2. Nah, idealnya sebagai jamaah yang dari awal, bahkan jamaah paling depan itu dapat lebih daripada itu. Jadi 3 lah kira-kira. Bahkan mungkin yang azan. Yang azan. Jadi yang lain belum ada sudah berarti 3. Ya, dari bocor aja dari Nasdem sampai hari ini seperti disampaikan Ketua Umum, nunggu aja dari Pak Jokowi memerlukannya berapa, Nasdem siap. Tapi hari ini ada yang dipanggil dari Nasdem kan? Ya, mudah-mudahan dipanggil semua. Jadi saya yakin lah. Mas Kodari, kembali ke Anda. Sesentral apa sih sebenarnya posisi Nasdem dalam mengawal Jokowi 5 tahun kemarin ini?
Sesentral apa? Ya, buat saya begini aja, saya nggak ngeliatnya ke belakang ya. Saya justru ngeliat ujung. Di ujung ini kan ada terminologi politik baru ya dalam kosakata politik Indonesia, yaitu poros Teguh Umar dan Gondang Dia. Itu Gondang Dia itu siapa? Gondang Dia itu kan ada Partai Nasdem. Nah, kenapa disebut poros Jadi Gondang Dia? pertanyaan sekarang polarisasinya ada dua ini. Iya, iya. Kenapa disebut poros Gondang Dia? Karena pada hari itu ya di markas Nasdem ini ada beberapa partai politik yang datang ke sana. Ada Golkar, ada PKB, ada P3 begitu. Dan itu menurut saya menunjukkan peran sentral Bang Surya Paloh ya pada konstelasi politik Indonesia pada hari ini. Bang Surya Paloh bisa menjadi titik temu atau jembatan bagi beberapa partai terutama yang berada di koalisi 01. Nah, saya pribadi melihat bahwa apa yang disuarakan oleh Nasdem oleh Pak Surya Paloh itu sebetulnya juga barangkali dalam tanda kutip kedipan mata dari Pak Jokowi juga bahwa tolong ingatkan sama koalisinya Gerindra ya dan yang baru datang belakangan. Ente jangan jangan main dua kaki nanti begitu. Jadi karena begini, Pak Jokowi ini kan bukan ketua partai. Jadi saya kira sebagai bukan ketua partai, beliau itu posisinya itu memang karena dia kader PDI Perjuangan, dekat dengan PDI Perjuangan, tapi karena bukan ketua partai maka kemudian dia menjaga keseimbangan politik. Jadi warningnya juga antara bukan warning yang warning yang benar-benar yang perlu diperhatikan begitu ya Mas Kodari. Terakhir Kang Saan, dari Anda sebagai closing statement terkait dengan oposisi dua kaki atau koalisi dua kaki atau apapun itu namanya, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi memang dalam konteks presiden membutuhkan kekuatan baru ya di dalam pemerintahan, tentu dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya ada tantangan di luar. Nah, tapi sebagai sebuah hal yang perlu kita ingatkan bahwa mereka yang bergabung di pemerintahan Pak Jokowi tadi tidak boleh memiliki agenda double agenda, tidak boleh bermain dua kaki, tapi kita ingin bahwa mereka merupakan bagian dari totalitas pemerintahan Pak Jokowi. Itu aja yang kita itu harapkan. terjadi, peringatannya akan lebih keras begitu ya. Kang Saan, terima kasih Kang Saan dan juga Mas Kodari telah sharing bersama